Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 1509. Sebaliknya, tidak hanya ahli Zero Wing yang mampu memberikan kerusakan yang menakutkan, tetapi mereka juga cepat dan agility. Setiap satu dari tim 9 naga kaisar, tidak termasuk naga bela diri, gigi bayangan, boneka hidup, dan tangan darah Yama, tidak lebih dari target hidup untuk sayap 0. Mereka bahkan tidak bisa memperlambat pemain musuh selama beberapa detik. Master Pavilion Naga, kita tidak bisa membiarkan ini berlanjut. Kapan bala bantuan akan tiba? Undet bertanya saat dia berusaha untuk menjauhkan Flying Shadow dan Blacky. Karena kedua ahli ini, dia tidak bisa mengeluarkan mantra penghancur berskala besar, yang memiliki waktu casting yang lama. Dia terlalu sibuk dengan menghindari dan membela diri dengan mantra seketika. Dia sangat frustrasi. Dalam hal standar tempur, dia berada jauh di depan Flying Shadow dan Blacky, tetapi dua ahli dari Zero Wing berada jauh di atasnya dalam atribut dasar dan kecepatan reaksi. Sekarang penyembuh tim sudah tiada, hanya masalah waktu sebelum Flying Shadow dan Blacky mengoyaknya menjadi 0. Boneka hidup bukan satu-satunya pemain yang menunggu bala bantuan. Anggota tim lainnya juga ingin tahu kapan mereka akan tiba. Tanpa bala bantuan, hanya masalah waktu sebelum Zero Wing memusnahkan tim mereka. Kami, mundur. 9 naga kaisar dengan enggan berteriak ketika dia melihat bahwa tim Zero Wing tetap utuh sementara dia terus kehilangan anggota. Sekarang, dia bahkan tidak memiliki cukup pemain untuk menghentikan Zero Wing mencuri boss orc, belum lagi mengalahkan pemain musuh. Nine Dragons Emperor tidak tahu mengapa ada perbedaan besar antara tim mereka. Lebih buruk lagi, Zero Wing hanya mengirim sekitar selusin ahli untuk melawan timnya, sementara 30 lebih pemain yang tersisa menghadapi 3 boss orc. Ketika tim mendengar perintah 9 naga kaisar, anggotanya mulai mundur. Hahaha, Guild Leader, kami telah menakuti mereka. Blacky senang saat melihat tim 9 naga kaisar melarikan diri. Anggota tim 9 naga kaisar bukanlah ahli biasa. Salah satu dari mereka dapat dengan mudah menduduki peringkat teratas dalam persekutuan kelas 1. Selain itu, pemain seperti Nine Dragons Emperor dan Martial Dragon berdiri di puncak dunia game virtual. Dia hanya bisa melihat pemain seperti itu, namun sekarang, dia dan beberapa rekan satu timnya memaksa ahli puncak ini untuk berlari dengan ekor di antara kaki mereka. Guild Leader, haruskah kita mengejar? Tidak seperti Blacky, Fire Dance tidak terpengaruh. Nyatanya, sedikit ketidakpuasan menari-nari di matanya. Dia lebih memilih untuk melenyapkan para pemain ini, daripada melihat mereka melarikan diri. Tidak, tujuan kami adalah mengambil perkemahan ini. Jika kita terlalu lama, bala bantuan mereka akan tiba, kata Si Feng, menggelengkan kepalanya. Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke atasan orc dan memerintahkan, untuk saat ini, prioritaskan atasan. Bagaimana jika mereka kembali? Fire Dance bertanya saat dia melihat Nine Dragons Emperor. Berdasarkan ekspresi Ranger, dia tidak senang dengan retret tersebut. Dia tidak akan hanya duduk diam dan melihat mereka mengklaim perkemahan. Jika mereka kembali, kami akan memusnahkan mereka, kata Si Feng, kilatan dingin berkedip di matanya. Sekarang, tim mereka memiliki lebih banyak pemain tier 2 daripada di pertempuran sebelumnya. Selain itu, para pemain ini mencakup 3 peran utama, MT, DPS, dan penyembuh. Setelah itu, semua orang beralih ke 3 boss orc. Setelah pertempuran singkat namun intens, Livellestone dan timnya hampir tidak memberikan kerusakan yang cukup untuk menghentikan boss memulihkan health power. Meskipun boss masih memiliki sekitar 20% tersisa, mereka masih memiliki lebih dari 100 juta health power. Di antara mereka, kepala orc masih memiliki 130 juta health power, dan ini setelah termasuk penindasan Thunder Domain. Apa? 9 naga kaisar terpaksa mundur. Petik 2. Zero Wing luar biasa. Mereka benar-benar mendorong 9 naga kaisar kembali dengan selusin pemain. Berapa banyak lagi dari para ahli ini yang disembunyikan oleh Zero Wing? Berbagai negara adidaya yang menyaksikan dikejutkan oleh kekuatan tempur Zero Wing. Situasi ini juga memaksa negara adidaya ini, yang sejauh ini kurang memperhatikan persekutuan, untuk menganggap Zero Wing dengan serius. Sebelum tampilan ini, mereka bisa mengabaikan fakta bahwa Zero Wing memiliki seorang ahli seperti Ye Feng. Lagi pula, tidak ada persekutuan yang bisa mengandalkan satu pemain untuk tumbuh lebih kuat.
Ini terutama benar saat menyerang ruang bawah tanah tim skala besar. Satu pemain tidak cukup untuk menyelesaikan Dungeons ini. Tetapi banyak hal telah berubah dengan munculnya Aqua Rose, Fire Dance, Gentle Snow, Cola, Yeumian, Shadow Sword, Flying Shadow, Alluring Summer, dan lainnya. Big Sis Rain, dia berhasil. Kakak Yevhen benar-benar melakukannya. Blue Phoenix tidak bisa menahan teriakan ketika dia melihat tim 9 naga kaisar melarikan diri dari perkemahan orc. Zero Wing adalah persekutuan yang benar-benar tak terduga. Phoenix Rain menghela nafas saat dia menyaksikan anggota Zero Wing menyerang 3 atasan orc. Dia harus mengakui bahwa keputusan untuk bersekutu dengan Zero Wing sejak awal adalah keputusan yang bijak. Seandainya dia menjadi musuh persekutuan, dia kemungkinan besar akan mengalami nasib yang sama dengan Kaisar 9 Naga. Sementara itu, di luar perkemahan orc, ketika 9 naga kaisar menyadari bahwa anggota Zero Wing telah menghentikan pengejaran mereka, kemarahan dan penghinaan merobek hatinya. Jika beberapa persekutuan super telah menghancurkan timnya, dia bisa menerimanya, tetapi dia tidak bisa menerima kekalahan dari persekutuan seperti Zero Wing. Bagian yang paling menyebalkan adalah Zero Wing menggunakannya sebagai batu loncatan untuk membangun ketenarannya. Jika dia tidak membalas penghinaan ini, bagaimana dia bisa bertahan di dunia game virtual di masa depan? Bela diri, hubungi Miracle dan minta mereka mengirim tim yang terdiri dari 100 orang, perintah Kaisar 9 Naga dengan dingin. Beritahu tim terdekat kami untuk berkumpul dan memblokir pintu masuk perkemahan juga. Saya menolak untuk membiarkan salah satu anggota Zero Wing melarikan diri. Bos orc masih memiliki lebih dari 20% sisa health power mereka. Butuh tim 50 orang Zero Wing setidaknya 20 menit untuk mengalahkan bos. Sementara itu, dia bisa mengumpulkan bala bantuan dalam waktu 10 menit. Dia menolak untuk percaya bahwa Zero Wing bisa keluar sebagai pemenang jika dia menyerang bersama 400 lebih pemain sementara tim musuh terganggu dengan 3 bos. Dimengerti. Martial Dragon merasakan niat membegal yang pekat terpancar dari 9 naga kaisar. Buru-buru, dia menghubungi Miracle dan meminta 100 pemain. Sementara 9 naga kaisar meminta lebih banyak bala bantuan, pertempuran antara tim Si Feng dan bos orc mencapai puncaknya. Health power kepala orc di bawah 20%. Cola, aktifkan skill penyelamatan hidup Anda. Si Feng berteriak saat dia melirik kepala orc dan jenderal orc. Mendengar peringatan Si Feng, Cola mengaktifkan Protection Blessing. Setelah health powernya turun di bawah 20%, kepala orc mengamuk dan merobek armornya. Tubuhnya sedikit membesar saat ototnya membengkak. Baik kecepatan serangan dan kerusakan kepala orc meningkat secara signifikan. Peng, peng, peng. Setelah itu, kepala orc mengacungkan kapak tempurnya ke Cola, setiap serangan memaksa MT kembali. Kerusakan lebih dari minus 20.000 muncul di atas kepala Guardian Knight sementara penyembuh dengan panik menyembuhkan Cola. Untungnya, Cola menerima cukup banyak penyembuhan untuk menjaga health powernya di atas 50%. Kekuatan penghancur yang luar biasa. Sayang sekali kamu tidak cukup kuat. Cola menyindir saat dia melihat health powernya. Dia kemudian tersenyum dan meluncurkan serangan baliknya. Keterampilan tingkat 2, membalas sanksi. Secara instan, pertahanan Cola meningkat sebesar 50%. Selain itu, setiap serangan yang dia terima dari depan memiliki peluang 20% untuk memicu serangan balik otomatis, serangan suci jarak jauh, yang membawa 240% kekuatan Cola selama 20 detik berikutnya. Karena serangan cepat kepala orc, pedang satu tangan Cola berulang kali melepaskan berkas cahaya menyilaukan yang menghantam bos, masing-masing menghasilkan sekitar minus 40.000 kerusakan. Si Feng dan pemain DPS lainnya juga tidak ketinggalan dalam output kerusakan mereka. Karena penindasan Thunder Domain, serangan normal mereka menghasilkan lebih dari minus 10.000 kerusakan, sedangkan keterampilan mereka masing-masing menangani sekitar 30 atau 40.000. Health power kepala orc turun dengan jelas. Jelas sekilas bahwa output kerusakan Zero Wing jauh lebih tinggi daripada tim 9 naga kaisar. 20%, 10%. Ketika kepala orc turun menjadi 1%, Si Feng mengaktifkan Divine Providence dan tiba di hadapan bos. Dia menindaklanjuti dengan Flame Burst dan Dragon Breath. Ketika ledakan yang menghancurkan bumi berakhir, kepala orc meraung kesakitan saat itu runtuh dan menjatuhkan banyak item. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 1510. Seperti kuil Dewa Laut, pemain dapat menggunakan poin kontribusi untuk membeli item unik di Pulau Guntur seperti ramuan guntur. Untuk pemain di benua utama,
ramuan guntur sama sekali tidak berguna. Bagi pemain yang menjelajahi lautan kematian, bagaimanapun, itu adalah ramuan yang dewa. Ramuan guntur tidak memberikan atribut dasar tambahan, tetapi memberi pemain kekuatan guntur. Dengan buff ini, pemain tidak hanya dapat memberikan 20% lebih banyak kerusakan pada monster laut atau monster di pulau, tetapi juga merupakan pencegah, menyebabkan monster menghindarinya dan mengurangi peluang mereka untuk menghadapi penyergapan. Ramuan itu juga melemahkan persepsi monster terhadap pemain. Ketika tim telah merekrut anggota untuk menjelajahi lautan kematian di masa lalu, mereka hampir tidak pernah menerima pemain tanpa ramuan petir. Mungkin tidak ada banyak monster laut dan pulau di wilayah luar laut kematian, tetapi jumlah monster meningkat secara eksponensial di wilayah dalam zona laut. Jika seseorang tidak berhati-hati, mereka bisa dikepung dan dibegal. Wilayah dalam laut kematian juga berisi sebagian besar peluang dan harta karun di zona laut. Oleh karena itu, jika pemain ingin menuai hasil yang melimpah dari laut kematian, mereka tidak punya pilihan selain menjelajah ke wilayah dalamnya. Sementara itu, ramuan guntur tidak hanya memungkinkan perjalanan yang lebih aman di wilayah dalam, tetapi juga meningkatkan kekuatan tempur pemain. Itulah sebabnya ramuan itu harus dimiliki di laut. Pemain hanya dapat membeli ramuan guntur dengan poin kontribusi pulau guntur, tetapi mereka sangat sulit diperoleh. Umumnya, pemain hanya bisa mendapatkan sejumlah kecil CP dari menyelesaikan misi lokal pulau. Sayangnya, seperti sudah ditakdirkan, tidak banyak dari pencarian ini. Tidak semua orang bisa mendapatkannya. Pemain hanya akan menerima misi tingkat tinggi setelah mereka mencapai status tertentu di Pulau Guntur. Quest berperingkat tinggi ini memberikan lebih banyak CP daripada misi harian, masing-masing memberikan sekitar 10 hingga 20 CP. Sementara itu, setiap ramuan petir berharga 10 CP, dan setiap ramuan memiliki durasi 10 jam. Itu juga tidak memiliki cooldown. Pemain bahkan dapat mengkonsumsi 2 ramuan petir sekaligus, mendapatkan 2 tumpukan kekuatan petir dan meningkatkan kerusakan mereka sebesar 30% sambil menurunkan peluang mereka untuk terdeteksi selama 15 jam. Sekarang, anggota tim Zero Wing telah memperoleh 500 CP setelah membegal bos penjaga perkemahan. 10 poin reputasi Pulau Guntur yang telah mereka peroleh juga berharga. Setelah memperoleh 100 poin reputasi, pemain dapat menerima lebih banyak misi harian dan beberapa misi tersembunyi peringkat tinggi, meningkatkan jumlah reputasi yang bisa mereka peroleh setiap hari. Sayangnya, selain si Feng, anggota tim kemungkinan lebih tertarik pada jarahan Orc Chief daripada hadiah sistem. Namun, tidak ada yang berani fokus pada item karena kedua Orc General masih hidup. Padahal, setelah kepala Orc meninggal, tim Phoenix Lane secara resmi mengambil kendali atas perkemahan Orc. Sebagai bukti keberhasilan pendudukan tim, penghalang ajaib menyelimuti perkemahan setelah kematian bos utama. Mana di sekitarnya berkumpul di dalam penghalang, meningkatkan kepadatan mana perkemahan. Akibatnya, atribut dasar kedua Orc Jenderal itu anjlok. Jelas bahwa penghalang itu menekan para Orc. Pada saat yang sama, saluran teleportasi juga dibuka di dalam perkemahan. Level 60 NPC mulai muncul dari saluran. Secara total, 100 penjaga NPC telah berteleportasi ke perkemahan, 10 diantaranya di tingkat 2, dan sisanya adalah tingkat 1. Hal pertama yang dilakukan NPC ini setelah kedatangan mereka adalah giliran untuk menyerang 2 Orc General. NPC memberikan kerusakan yang jauh lebih banyak daripada pemain. Tak perlu dikatakan, mereka menghabisi para Jenderal Orc dalam waktu singkat. Sementara itu, setiap negara adidaya yang menonton di Pulau Guntur tercengang oleh hasil pertempuran itu. Tak satu pun dari mereka yang mengira Zero Wing akan benar-benar merobohkan perkemahan dengan hanya 50 pemain. Faktanya, anggota Zero Wing telah mengalahkan kepala Orc begitu cepat sehingga pertempuran telah berakhir sebelum bala bantuan 9 naga kaisar tiba. Kakak Rain, kakak Ye Feng benar-benar berhasil. Kami sekarang memiliki perkemahan. Blue Phoenix bersorak saat dia menyaksikan perkemahan Orc di layar di depannya. Phoenix Lane juga tidak bisa membantunya membangun kegembiraan. Sebuah keajaiban. Dia harus mengakui bahwa si Feng adalah pembuat keajaiban. Dengan tim kecil yang terdiri dari 50 pemain, dia telah mengalahkan tim 120 orang 9 naga kaisar dan menduduki perkemahan Orc sebelum bala bantuan musuh tiba. Prestasi spektakuler ini akan tercatat dalam sejarah Pulau Guntur. Sekarang si Feng menduduki perkemahan Orc, pemain lain akan memiliki waktu yang sangat sulit untuk mencoba mencurinya. Susunan magic perkemahan tidak hanya akan menekan pemain musuh, tetapi pemain bertahan juga akan mendapat bantuan dari NPC dalam pertempuran.
Beberapa ratus pemain tidak cukup untuk mencuri sebuah perkemahan. Mereka hampir dijamin akan mengadakan perkemahan selama kontes. Dengan perkemahan monster, mereka akan mendapatkan 2 susunan teleportasi sementara di Pulau Guntur. Mereka juga akan memenuhi syarat untuk bersaing dengan negara adidaya lainnya selama kontes berikutnya. Selain itu, mereka sekarang memenuhi syarat untuk bernegosiasi dengan super guild seperti Kuil Suci dan Serigala Pertempuran. Sementara itu, tim 9 Naga Kaisar dan para pemain dari keajaiban menatap penghalang magic di sekitar perkemahan orc dalam diam. Master Pavilion, apa yang harus kita lakukan sekarang? Martial Dragon bertanya. Kami, mundur, kata 9 Naga Kaisar, jelas marah. Untuk sesaat, dia bahkan terlihat seperti akan pingsan karena marah. Si Feng telah mengambil perkemahan orc yang telah dia habiskan berjam-jam untuk membersihkannya dalam 10 menit. Dia hanya ingin memakan hati si Feng mentah-mentah. Namun, dia tahu bahwa dia tidak dapat mengambil kembali perkemahan bahkan jika dia memiliki lebih dari 400 pemain di sisinya. Selain fakta bahwa si Feng dapat mengangkut bala bantuan ke perkemahan, 50 pemain saat ini di penghalang adalah ancaman besar. Selanjutnya, jika anggota timnya memasuki perkemahan, atribut dasar mereka akan anjlok. Setelah mempertimbangkan penjaga NPC tingkat 1 dan tingkat 2, timnya tidak memiliki harapan untuk merebut kembali perkemahan. Menyaksikan 9 Naga Kaisar diam-diam berbalik dan pergi, naga bela diri memberikan kemah itu sekilas untuk terakhir kalinya. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu seseorang yang bisa mendorong 9 Naga Kaisar sejauh ini. Bahkan berbagai super guild tidak pernah melakukannya, namun si Feng pernah melakukannya. Selain itu, si Feng telah membuat 9 Naga Kaisar tidak berdaya untuk membalas. Kembali ke dalam perkemahan orc, bila pengalaman semua orang meningkat secara signifikan saat Jenderal Orc meninggal. Namun, tidak seperti kepala orc, kedua Jenderal Orc tidak menjatuhkan satu item pun. Blacky dan yang lainnya bingung, tetapi si Feng tetap tidak terpengaruh. Di Pulau Guntur, hanya bos penjaga yang menjatuhkan jarahan apapun. Setelah menghabisi 2 orc jenderal, si Feng berjalan menuju tumpukan barang yang dijatuhkan kepala orc. Dia kemudian mulai menilai item, dan anggota Zero Wing yang menyaksikan menjadi gugup. Tiba-tiba, si Feng menerima telepon dari Quiet Melody. Bingung, si Feng menerima panggilan itu. Selamat, dengan kemenangan ini, Zero Wing akan lebih mudah bepergian ke dan dari Pulau Thunder, ucap Quiet Melody. Fist Temple Master Melody, apakah Anda menghubungi saya hanya untuk mengucapkan selamat? Tolong langsung ke intinya, kata si Feng dengan tenang. Penatua Ye Feng cukup terus terang. Karena itu masalahnya, saya tidak akan berbasa-basi. Guild leaderku ingin berbicara denganmu secara pribadi. Bolehkah saya tahu jika Anda tertarik? Kata Quiet Melody.